Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putus Farida dengan NIM P3420008, program studi D3 Teknik Informatika, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Limbah P3 atau Bahan Beracun Berbahaya berbasis web di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Di dalam sistem yang telah saya buat ini terdapat 3 aktor, yaitu ada admin, pelaku usaha, dan juga pengelola. Baik, untuk memulai yang pertama, di sisi pelaku usaha, apabila pelaku usaha belum memiliki akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Nah, di dalam registrasi ini, pelaku usaha bisa untuk mengetikkan nama penanggung jawab lebih dahulu, misal Dr. Aji, lalu emailnya, nama perusahaan, NIP, lalu password, nomor telepon, lalu jika sudah sesuai kita klik sign up. Pelaku usaha ini menunggu diaktifasi terlebih dahulu dari admin. Apabila belum teraktivasi, maka jika pelaku usaha klik sign in, maka akan muncul notifikasi akun Anda belum diverifikasi. Lalu kita ke menu admin terlebih dahulu. Di dalam admin ini, admin bisa untuk mengaktifasi akun dari pelaku usaha. Ini masih nonaktif, kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, sudah aktif. Apabila sudah aktif, maka pelaku usaha akan mendapatkan email. Pelaku usaha akan mendapatkan email seperti ini. Halo Dr. Aji, akun Anda telah teraktivasi. Lalu di sini pelaku usaha sudah bisa untuk melakukan aktivasi. Mohon maaf, maksudnya sudah bisa untuk masuk ke dalam sistem. Baik, di dalam sistem ini sendiri, dashboard pelaku usaha dapat melihat alur perizinan dan pelaporan limbah B3 dan juga ada alur pengajuan kerjasama. Nah, di dalam sistem yang saya buat ini yaitu lebih fokus terdapat pada alur pengajuan kerjasama, di mana alur pengajuan kerjasama ini sendiri terdapat yang pertama adalah pengajuan kerjasama terlebih dahulu. Setelah pengajuan, maka pelaku usaha dapat menginputkan limbah yang dihasilkan, lalu menunggu jadwal pengangkutan limbah, dan juga nanti yang terakhir yaitu bukti pengelolaan limbah yang sudah diinputkan sebelumnya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengajuan kerjasama. Nah, di dalam kerjasama ini pelaku usaha harus mengajukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pelaku usaha dapat menambahkan identifikasi potensi-potensi limbah-limbah yang dihasilkan. Misal nama limbah, sumber limbah, misal dari Raja, terus kategori. Kita tambahkan seperti ini, saya tambahkan lagi. Nah, di sini pelaku usaha sebelum menyimpan data bisa untuk mengedit data ataupun menghapus data terlebih dahulu. Semisal disimpan, mohon maaf, semisal diedit, semisal ternyata sumber limbahnya itu
sebenarnya di OPR pelayanan. Maka di sini sudah bisa terubah menjadi OPR pelayanan, dan apabila ingin dihapus akan muncul notifikasi yaitu apakah Anda yakin untuk menghapus identifikasi ini. Jika klik hapus, maka identifikasi limbah tadi sudah tidak ada. Tambahkan satu lagi. Lalu jika dikira identifikasi limbah yang dihasilkan sudah cukup, maka bisa untuk diklik simpan. Nah, sebelum itu nanti pelaku usaha bisa untuk melengkapi isi data terlebih dahulu. Isi data ini sendiri yaitu berisikan nama pejabat ataupun nama yang dituliskan nanti di surat kontrak seperti itu. Nama semisal Amelia Pusparida, jabatannya pimpinan Puskes Jepres, lalu alamatnya Jepres. Bisa disimpan. Lalu di sini ada status identifikasi. Di sini untuk mengecek status kira-kira identifikasi ini statusnya apa. Jadi setelah melakukan pengajuan itu pelaku usaha bisa untuk melengkapi data, lalu mengecek statusnya ini akan berubah setiap saat admin sudah melakukan pengecekan terhadap pengajuan kerjasama yang sudah diajukan oleh pelaku usaha tadi. Lalu kita ke bagian admin. Di bagian menu kerjasama, di sini ada Puskesmas Jebras, ada detailnya, yaitu, nah ini berisikan data nama perusahaan, misal Puskesmas Jebras, terus namanya tadi. Nah ini berfungsi untuk dituliskan di dalam surat kontraknya, surat kontrak yang dibuat oleh admin. Lalu di sini bisa untuk mengubah status, ini belum ada status, misal ada yang direvisi, maka klik revisi, komentar, kategori belum sesuai, lalu klik simpan. Di sini akan muncul updatean status. Lalu di bagian pelaku usaha itu sendiri juga statusnya juga akan berubah. Ada revisi yaitu kategori belum sesuai. Nah, apabila kategori belum sesuai, nanti di sini bisa untuk diubah. Misal kategorinya mudah meledak, bisa diganti. Harusnya itu beracun, bukan mudah meledak. Seperti ini. Lalu di sini juga sudah berubah menjadi beracun. Ketika revisinya sudah selesai, maka bisa diklik selesai dan juga di selesai. Komentarnya selesai, simpan. Ini kelihatan statusnya, dan di dalam pelaku usaha itu sendiri statusnya juga akan sama yang terdapat dalam admin tadi. Lalu jika sudah selesai jika sudah selesai admin bisa untuk mengupload surat kontrak. Nah, di sini di surat kerjasama sudah terdapat surat kerjasama dan pelaku usaha bisa untuk mendownload surat kerjasama ini.
surat kontraknya, contoh surat kontrak seperti ini. Lalu di sini pelaku usaha bisa untuk memberikan feedback terhadap surat kontrak ataupun bisa mengirimkan surat kontrak yang sudah ditandatangani oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, di sini admin bisa untuk mendownload surat balasan. Baik, proses pengajuan kerjasama ini sudah selesai. Lalu untuk yang selanjutnya sesuai dengan uh, alur tadi, apabila pengajuan kerjasama sudah selesai, sudah mendapatkan surat kontrak, maka pelaku usaha bisa untuk menginputkan limbah-limbah yang dihasilkan. Di sini, input limbah yang dihasilkan. Ini limbahnya sesuai dengan yang sudah diinputkan waktu identifikasi tadi dan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tanggal masuk cuma tanggal 6, maksimal simpan bulan November, beratnya 10 kilo. Tanggal maksimal simpan ini sendiri maksudnya yaitu jadi limbah itu tidak boleh disimpan sampai 20 Desember. Jadi sebelum tanggal 20 Desember itu limbah sudah harus diolah karena harus sesuai dengan SOP yang ada. Jika jadi di sini ada statusnya ini menunggu karena menunggu diangkut oleh pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini juga terdapat aksi edit dan juga hapus. Jadi, semisal edit ini sebenarnya beratnya tidak 5 kilo, tapi 4 kilo. Simpan, ini berubah menjadi 4 kilo, hapus, ada verifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data limbah ini, bisa untuk diklik hapus. Seperti ini, lalu kita ke admin lagi. Jadi di admin ini ada penjadwalan, yaitu ada 2, data perusahaan dan juga penjadwalan. Sebelumnya admin bisa untuk melihat ke data perusahaan terlebih dahulu. Jadi di Puskesmas Jebres. Oh, ternyata di Puskesmas Jebres ini sendiri terdapat limbah yang menunggu untuk diangkut. Jadi admin bisa untuk membuat penjadwalan terkait penjadwalan pengangkutan limbah yang sudah diinputkan oleh pelaku usaha tadi. Tambah jadwal. Ditambah jadwal ini sendiri itu masih ada Puskesmas Solo, jadi kita tambahkan di Puskesmas Jepres. Misalnya tanggal pengangkutan tanggal 27, jam angkut yaitu pukul 8 pagi. Tambahkan seperti ini. Jadi di sini terdapat kalender, ada jadwal di tanggal 27 harus pengangkutan di Puskesmas Yepres seperti ini. Bagian pelaku usaha kembali. Nah, di sini pelaku usaha dapat melihat jadwal.
Nah, di sini yang terdapat jadwal ada pengangkutan pukul 8 pagi. Sini. Lalu kalau semisal sudah sesuai dengan jadwal, semisal waktu 27 September ini terlaksana, maka pelaku usaha bisa untuk memverifikasi limbah-limbah apa saja yang sudah diangkut. Semisal yang sudah diangkut tadi itu yang limbah iron spong, maka ini apakah Anda yakin ingin mengubah status angkut limbah ini, maka diklik ubah. Nah, ini sudah diangkut 6 September. 6 September seperti itu. Lalu di bagian admin ini juga akan sudah berubah dari yang menunggu menjadi sudah diangkut juga sama seperti ini. Lalu setelah melakukan pengangkutan limbah, maka pelaku usaha menunggu untuk bukti pengelolaan. Jadi bukti pengelolaan ini kita masuk ke dalam aktor pengelola. Jadi di dalam pengelola ini sendiri yang pertama di dashboard pengelola ada jumlah perusahaan, baru ada satu laporan yang dibuat oleh pengelola. Lalu apabila limbah sudah diolah, maka pengelola bisa untuk melaporkan limbah yang diolah tadi dari perusahaan mana, lalu nama limbahnya tadi yang diolah itu apa, tanggal olahnya 27 September, jumlah yang diolah itu semisal 4, lalu di sini untuk mengirimkan bukti. Simpan. Nah, seperti ini. Dan di sini bisa untuk di-download juga buktinya. Berikut contoh bukti dari pengolahan limbah. Lalu di dalam pelaku usaha sendiri juga sudah ada muncul nih bukti pengolahan limbah. Jadi bukti 002 limbah spong, tanggal pengolahannya tanggal 27, jumlah olahnya 4. Ini buktinya juga sudah bisa untuk di-download. Seperti ini. Selain itu juga pengelola bisa untuk mencetak laporan. Jadi cetak laporannya ini bisa untuk difilter mulai tanggal misal bulan September yang ingin dicetak. Search. Lalu terdapat laporan di bulan September itu apa saja, bisa untuk cetak Excel ataupun cetak PDF ataupun di print langsung. Misalnya dicetak Excel, nanti akan seperti ini, akan muncul data pengelolaan limbah periode tanggal 1 September sampai dengan 30 September. Apabila ingin dicetak dalam bentuk PDF ataupun ingin di print langsung, maka bentuknya akan sebentar. Seperti ini. Pasti PDF, bisa juga langsung save. Seperti ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari sistem yang telah saya buat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.